रोशनी का सफर, रोशनी का सफर, रोशनी का सफर, जज्बे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud alaihi salatu wassalam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yakni betapa bahaya serta meruginya orang-orang yang meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan tentang sholat. Misalnya di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 57, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu, untuk menyembah. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 104, Allah Ta'ala kembali berfirman, "Fa'aqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat sudah ditetapkan waktunya, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa di dalam surah Al-Baqarah. Tidak hanya umat Islam yang diseru oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikanmu dan juga orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan perintah-perintah Allah Ta'ala berkenaan tentang mendirikan sholat. Nah, kalau kita sudah mengetahui, melihat dan mendengar perintah-perintah Allah Ta'ala tersebut, maka, dan ini tidak hanya satu kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tidak hanya satu atau dua kali, berkali-kali Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendirikan sholat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada. Bahaya apa yang ditimbulkan ketika seorang meninggalkan sholat, lalai terhadap sholat, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, bahaya yang akan terjadi apabila seorang muslim tidak
melaksanakan sholat, lalai terhadap sholat, menganggap enteng sholat. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi, dalam hadis Muslim, kita dapati sabda beliau. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, bainal kufri wal imani tarkus sholat. Yakni pemisah antara seorang kafir dan seorang mukmin adalah meninggalkan sholat. Selanjutnya beliau juga bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat, bainar rojuli wa bainar syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan, pemisah antara seorang hamba dengan seorang yang berbuat syirik dan yang kafir adalah meninggalkan sholat. Nah, jadi kalau kita meninggalkan sholat, melalaikan sholat, menganggap enteng sholat, maka kita akan menjadi kategori orang-orang yang kafir. Ini sabda yang mulia Rasulullah SAW. Selanjutnya apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, al-ahadul lazi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka kafirlah dia. Bapak Ibu sekalian, ini sabda Rasulullah SAW, bukan main-main. Nah, bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7, coba kita telaah surat ini. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menunjukkan, memberitahukan ciri atau karakter dari seorang yang kafir. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sesungguhnya orang yang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau peringati ataupun tidak, mereka tidak akan beriman, tidak akan yakin, tidak akan mau melaksanakan apa yang engkau perintah. Ini ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh orang yang kafir. Tadi kita sudah melihat perintah berkenaan dengan sholat ini tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali Allah Ta'ala memerintahkan kita, menasihatkan kita. Begitu pula Rasulullah SAW. Namun kalau ini pun masih ada orang-orang mukmin, orang-orang yang mengaku Islam, melalaikan, meninggalkan, menganggap enteng sholat. Setelah sekian banyak tadi nasihat dan perintah dari Allah Ta'ala, maka dia di dalam dirinya, dia telah memasukkan ke dalam dirinya karakter dari orang yang kafir tersebut. Nauzubillah. Nah, ini bahaya yang pertama dari orang yang meninggalkan sholat, yakni orang yang meninggalkan sholat akan menjadi kafir. Selanjutnya, mari kita lihat bahaya apa lagi yang dapat ditimbulkan apabila seseorang meninggalkan sholat. Nah, yang kedua adalah apabila seseorang meninggalkan sholat, maka kondisinya lebih buruk daripada iblis sekalipun. Ngeri tidak itu? Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin.
Mari kita telah firman Allah Ta'ala yang satu ini. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, untuk tunduk kepada Adam. Maka mereka tunduk, kecuali iblis. Ia menolak dan bersikap takabur. Dan dia termasuk di antara golongan yang kafir. Nah, di dalam ayat ini yang menarik, kita perlu menelaahnya lebih dalam, bahwa setan atau iblis itu tidak mau tunduk, tidak mau sujud, membangkang kepada manusia, yakni Adam. Kenapa dia membangkang? Kenapa dia tidak mau tunduk, tidak mau sujud? Karena dia merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik daripada Adam, yakni manusia. Dia mengatakan kepada Allah Ta'ala, Engkau menjadikan aku dari api, sementara dia dari tanah. Iblis itu tidak mau tunduk kepada manusia. Apabila ada seorang muslim, seorang yang mengaku umat Rasulullah SAW, tapi tidak mau sholat, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan terjadi, yakni kondisinya lebih buruk daripada iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita, dan kalau tidak mau tunduk kepada Sang Pencipta, tidak mau sujud, tidak mau menyembah Allah Ta'ala, maka artinya orang tersebut menganggap dirinya lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi alasan mengapa iblis tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Karena dia merasa takabur, dia merasa lebih tinggi dirinya daripada Allah, sehingga dia tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Nah, kalau ada orang yang tidak mau sujud, coba dipikir, inilah mengapa bahayanya apabila ada seorang yang mengaku umat Rasulullah SAW tapi melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Kondisinya lebih parah daripada iblis sekalipun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam syarat baiat nomor 7, kita mengikrarkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam pada Allah Ta'ala. Ketika kita berbiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk meninggalkan sikap takabur dan sikap sombong, itu di dalam syarat baiat. Nah, di dalam Bahtranu, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis halaman 37, orang yang menyalahi janji baiatnya, dia bukanlah dari golongan atau dari jemaat. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengingatkan kita untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ini juga merupakan hal yang sangat-sangat sakit sekali apabila ada orang yang masih meninggalkan, masih melalaikan sholat, masih menganggap enteng sholat. Kenapa? Kan begini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berpikir, kita yang menganggap, kita kegeeran bahwa kita ini sudah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Namun di sisi lain, Rasulullah SAW tidak mengakui kita sebagai umatnya. Lah kenapa? Ya, kita coba analogikan. Di dalam suatu perusahaan saja, di dalam sekolah dan lain sebagainya, ada syarat-syarat, ketetapan-ketetapan, standar, sehingga kita bisa dikatakan termasuk bagian dari komunitas tersebut, bagian dari institusi tersebut. Apabila kita telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.
Apakah pernah kita melihat baginda Rasulullah SAW meninggalkan sholat? Apakah pernah kita mendengar beliau melalaikan sholat? Bahkan dalam kondisi yang pelik sekalipun, dalam kondisi perang sekalipun, beliau tetap melaksanakan ibadah sholat. Sampai-sampai Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika beliau melihat yang mulia baginda Rasulullah SAW bangun di tengah malam, kemudian melaksanakan sholat sampai lutut beliau bengkak-bengkak, beliau, yakni Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW, kenapa engkau harus bersusah payah melaksanakan semua ini? Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin surga untukmu. Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kekhilafanmu. Nah, Hazrat Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sangat-sangat indah sekali. Apa kata beliau? Apakah tidak pantas aku untuk bersyukur kepada Khalik, kepada penciptaku? Nah, kalau Nabi yang kita ikuti saja sedemikian rupa, lantas kita tidak melaksanakan sholat, melalaikan, menganggap enteng, Nabi yang mana yang kita ikuti? Nah, cobalah dulu pikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr mengatakan bahwa wa ma atakumur rasul fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang diberikan oleh Rasul ini, yang disampaikan, yang dicontohkan, yang diamalkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka fahuzu, maka ambillah itu, camkanlah itu, laksanakanlah itu, amalkanlah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarangnya kamu darinya, maka hindarilah itu, jauhilah, tinggalkanlah. Jangan sebaliknya, apa yang diperintahkan malah tidak dilaksanakan, apa yang dilarang malah dilaksanakan. Lantas pantaskah kita dianggap sebagai pengikut beliau? Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam Bahtranu halaman 36, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mewajibkan atas dirinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia bukanlah dari jemaatku. Jangan sampai kita yang menganggap diri kita ini pengikut beliau, umat beliau, kegeeran kita sudah senang. Padahal beliau tidak menganggap kita. Kenapa? Ya karena kita tidak memenuhi standar sebagai pengikut beliau. Beliau saja sedemikian rupa bersusah payah melaksanakan. Sampai-sampai tadi Hazrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kaki beliau bengkak-bengkak. Kita dengan enaknya menganggap sholat itu sesuatu yang sepele. Layakkah kita dianggap pengikut beliau? Nah, ini bisa berkaca, periksa diri sendiri. Bahkan saking pentingnya ibadah sholat itu, beliau mentarbiyati kita semua, mengajarkan. Bahkan kepada anak-anak itu harus sudah diajarkan. Apa kata beliau? Muru sobiyya bis sholah idza balago sab'a sinin wa idza balago 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat apabila dia sudah berusia 7 tahun. Dan apabila dia sudah berusia 10 tahun, apabila meninggalkan sholat, maka pukullah. Saking pentingnya, sampai-sampai Hazrat Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau dan keturunan beliau senantiasa menjaga, memelihara sholatnya. Apa doa dari Hazrat Ibrahim alaihissalam? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
yakni, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Nah, ini suatu nubuatan, suatu isyarah. Nah, kita mau masuk ke dalam kategori orang yang didoakan atau yang menjadi bagian dari pemenuhan doa ini atau tidak? Hazrat Rasulullah SAW adalah pemenuhan, dan beliau termasuk ke dalam kelompok yang diharapkan, didoakan oleh Hazrat Ibrahim alaihissalam. Maka kita pun harus berupaya untuk ikut ke dalam golongan tersebut, yakni yang senantiasa menjaga sholat. Jangan sampai di dalam surah Maryam ayat ke-60 ada lagi golongan yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang sebaliknya dari apa yang tadi didoakan oleh Hazrat Ibrahim alaihissalam. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya. Yakni, lalu datang sesudah mereka satu keturunan yang jahat, atau sholat, yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu. Mengikuti apa yang akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala? Nah, di dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala dengan tegas menjelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah aku, yakni Rasulullah SAW. Maka Allah pun akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Bukan mengikuti syahwat, gak ada gunanya itu. Tapi mengikuti yang mulia Rasulullah SAW lah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Nah, lantas apakah yang mulia Rasulullah SAW? Bagaimana beliau tentang hal sholat ini? Begitu juga seharusnya kita, kan begitu. Jangan sampai kita menjadi pemenuhan dari nubuatan yang terkandung di dalam ayat ini, yakni akan datang suatu keturunan yang jahat yang meninggalkan sholat. Nauzubillah. Sebenarnya hal ini juga sudah dinubuatkan oleh yang mulia Rasulullah SAW tentang keadaan umat beliau nanti di akhir zaman. Apa kata beliau? Yushiku ayati ala nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Akan tiba, akan datang masanya bagi umat manusia di mana Islam tidak ada yang tersisa kecuali hanya sebatas nama. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmul. Dan Al-Qur'an itu hanya sebatas tulisan. Maksudnya apa? Di KTP-nya sih Islam, tapi amal ibadahnya, perbuatannya, amalnya jauh dari apa yang merupakan cerminan dari yang mulia Rasulullah SAW. Bahkan justru mencoreng wujud yang maha suci tersebut. Nah, jangan sampai kita termasuk dalam kategori itu. Kemudian bahaya yang keempat, apabila seorang meninggalkan sholat maka dia akan masuk neraka. Tak percaya? Mari kita lihat firman Allah Ta'ala yang satu ini. Apa kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mudassir ayat 43 sampai 44? Allah Ta'ala berfirman, Ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Apa kata para penghuni neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk di antara orang-orang yang sholat, melaksanakan sholat. Maka akhirnya mereka masuk ke dalam neraka.
Siapa sih di antara kita yang mau masuk neraka? Tak ada kan? Lantas mengapa kita menganggap enteng melalaikan sholat ini? Nah, mudah-mudahan dengan ini kita semua dapat sadar bahwa meninggalkan sholat itu merupakan sesuatu perkara yang sangat besar. Di dalam hadis Hazrat Rasulullah SAW bersabda, di mana Allah Ta'ala berfirman, kalau Allah Ta'ala, inni faradtu ala ummatika khamsa sholawat wa ahidtu indi ahdan annahu man jaa yuhafizu alaihin liwaktihinna adkhaltuhul jannah. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu wahai Muhammad salat 5 waktu, dan aku menjanjikan bahwa barang siapa yang menjaga salat-salat yang telah diwajibkan tadi bagi mereka sesuai dengan waktunya, adkhaltuhul jannah, aku akan memasukkannya ke dalam jannah. Ini janji Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan sholat. Tapi orang yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, tidak akan mendapatkan janji Allah Ta'ala ini. Apa kata Allah Ta'ala? Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. yakni, dan barang siapa tidak menjaganya, yang sholat tadi yang sudah diwajibkan tadi, maka tidak ada perjanjian di sisiku baginya. Janji Allah Ta'ala tadi hanya untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Namun bagi orang yang meninggalkan, melalaikan, janji Allah Ta'ala ini tidak akan terdapat pada diri mereka. Nah, untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, saya akan menutup dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, sholat merupakan sesuatu yang dengannya manusia dapat mencapai singgasana langit. Orang yang menegakkan sholat itu harus berpikir bahwa dia sedang berada di singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa kata beliau di dalam hadis? Beliau bersabda, di dalam hadis terdapat bahwa bahkan jika di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada sholat, maka kaum itu tidak akan binasa, kata beliau. Haji, puasa, zakat memiliki syarat di dalam amalan-amalan ini. Namun tidak halnya dengan sholat. Semua amalan tadi, haji, zakat, puasa, itu dilaksanakan hanya sekali di dalam 1 tahun. Tapi sholat dilaksanakan sehari 5 kali. Bahkan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Oleh sebab itu tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ini sabda berikutnya, sabda Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis radhiyallahu ta'ala bin Nasil Aziz. Beliau bersabda, maka bagi setiap Ahmadi yang dalam keadaan sehat, hendaklah berusaha supaya mereka melaksanakan sholat secara teratur. Dan tidak hanya teratur, bahkan harus menaruh perhatian untuk melaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang telah berbeat menerima utusan Allah Ta'ala mampu memberikan contoh, menjadi suri tauladan bagi saudara-saudara kita yang lain. Semua ini hanya akan dapat dilaksanakan melalui pertolongan dan bantuan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. का सफर यूं ही जारी रहे, नगमगी का सफर आओ करते रहे।
रोशनी का सफर।